Kalau CMP nanti untuk percikan businya, percikan apinya. Kalau yang CKP itu nanti dari posisi pistonnya. Misal kayak di lampu merah, itu dia kadang mesin ngedrop atau bahkan sampai mati. Dari resistor di koil itu mengalami berkarat. Apa bedanya berebet pengapian dan berebet yang lain-lain? Oh iya, jadi kalau misal dua sensor yang akan kita ganti, itu harganya kalau boleh tahu berapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada, selamat siang. Yogyakarta begitu cerah di siang hari ini. Di sebagian daerah ada yang sudah hujan, di Sumatera kalau tidak salah. Nah, kita di Yogyakarta masih menanti datangnya hujan. Mudah-mudahan hujannya datang dengan penuh berkah. Bukan begitu, Mas Nova? Jawa. Siap. Baik, Sobat AHpedia, kita akan bertemu narasumber lama yang sudah lama tidak memberikan kita masukan-masukan, tapi bukan Mas Budi. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan Sobat AHpedia, gimana kabar nih Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Haji. Saya dipaksa Mas Haji ya? Iya, ini dipaksa ini Pak. Sebenarnya Mas Budi. Mas Budi. Tapi karena nah tuh dia. itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Betul. Nanti nggak ada orang yang ngerti ya? Iya. Gimana Pak Taufik? Oke, Mas Haji. Iya Pak. Ini ada apa nih dengan mobil apa nih Mas? Yang mau disampaikan kepada Sobat AHpedia nih? Yang sedang dikerjakan. Ini ada mobil Nissan X-Trail Pak. Nissan X-Trail yang tipe T30 Pak. T30. Iya, ini ada kendala. Jadi ketika mobil dipakai cenderung misal udah panas, misal kayak di lampu merah, itu dia kadang mesin ngedrop atau bahkan sampai mati. Ngedrop gitu. Dan mati? Bisa mati, iya. Kadang juga mengeluhkan seperti berebet. Berebet juga? Iya, berebet juga. Wow, banyak banget penyakitnya. Iya Pak, itu masih satu masalah. Hanya ini Pak, hanya kalau berebet kan awalan. Nanti kalau semakin parah dia bisa mati. Oh gitu, begitu. Iya. Jadi Sobat AHpedia kalau memiliki mobil ini khusus untuk injeksi Mas, kasus seperti itu? Iya, untuk khusus Nissan injeksi. Mobil injeksi ya? Iya, yang sudah menggunakan seperti sensor-sensor koil. Oh iya. MAF. Berarti yang lebih terbaru ya dibanding keluaran awal ya? Iya, lebih terbaru. Itu Pak. Baik. Jadi kalau sudah menemukan berebet, itu berarti penyakit awal dari sebuah kasus mobil-mobil injeksi? Iya, benar Pak. Bisa jadi kalau berebet itu kan banyak dari ini ya, bisa dari pengapian, bisa dari sistem bahan bakarnya, ataupun masalah di elektrikalnya. Gitu. Pengapian, bahan bakar, elektrikal. Iya. 3 berarti ya? Iya. Oke. Nah, jadi untuk kendaraan ini sendiri, datang ke sini sudah mengeluhkan yang tadi itu ya Mas ya? Iya. Berebet dan bahkan bisa mati. Bisa mati, nah, iya. Terus apa yang Mas lakukan untuk melakukan pengecekan di awal? Pengecekan sebelumnya kita lakukan pembongkaran koil ya Pak ya. Karena memang tadi sebelum kita kerjakan kita coba analisa dulu. Karena memang kayak berebetnya itu berasal dari pengapian. Gitu. Bisa dikasih tahu nggak Mas? Apa bedanya berebet pengapian dan berebet yang lain-lain? Oh iya. Jadi kalau misal berebet pengapian itu biasanya ini apa ya? Kadang kondisi mobil berhenti, itu kita gas berebet gitu Pak. Nah, tapi itu berebetnya sampai ini bisa nyampe RPM di atas 2000, itu masih berebet. Oh gitu. Kadang juga ada yang berebet cuma pas RPM di bawah 2000, tapi di atas 2000 udah normal lagi. Ya udah normal. Itu nanti beda lagi. Terus ada juga yang berebet pasti kalau berebet kondisi berhenti pasti kalau dipakai jalan pasti tambah lagi berebetnya. Gitu. Nambah ya. Nambah lagi. Ada yang nambah. Kalau tadi kan ada yang hilang gitu ya. Iya. Oke. Terus ada lagi yang namanya nyendat Pak. Kalau nyendat nanti beda lagi. Nyendat nanti cuma yang jedet gitu. Oh, kayak ada yang putus gitu ya? Iya, kayak ada yang putus gitu. Itu nanti bisa dari businya, bisa dari pompa bahan bakarnya, bisa seperti itu Pak. Oke, baik. Nah, setelah Mas tadi melakukan pengecekan dan ditemukan ada berebet tadi, gimana Mas? Ya, untuk tadi kita cek untuk sekitaran koil. Sekitar koil memang ada resistor yang mengalami karat. Nah, ini contoh. Siap, kita coba lihat. Ini ruang kerja Mas Budi sebenarnya ini. Ini Pak, seperti ini. Dia posisinya nanti di sini.
Sebenarnya dalam sini tuh ada per penghubung dari kepala koil. Nah, ini resistor. Nanti di sana ada per yang terhubung nanti ke busi. Oh iya. Nah, iya. Nah, ini beberapa dari resistor di koil itu mengalami berkarat. Berkarat. Iya. Oh, Karatnya berkarat. ini dari mana? Ini seperti ini bisa dari saat mencuci mobil ya Pak ya. Saat mencuci mobil, air cuciannya itu bisa bisa lewat dari atas, dari kowel top. Misal ada kowel top kan nanti kan ada karet Pak. Nah, itu bisa luber dari kowel top. Lolos gitu ya? Ya lolos. Kadang juga posisi hujan. Posisi hujan deras. Ya nanti di area di sekitar koil nanti bisa ada air hujan nanti bisa mengembun. Nah, embunnya nanti mengakibatkan si resistor ini berkarat. Oke. Nah ini ditemukan berapa berkarat Mas resistor itu? Semuanya atau? Oh enggak, ini baru satu. Satu saja? Iya, tapi karena satu kita juga melakukan pengecekan yang lain. Kecuali semua gitu ya? Iya, kan yang lain. Oke. Nah ini tadi kemana arahnya Mas setelah itu? Setelah dari koil, ini kan kalau pengapian itu nanti berhubungan sama CKP dan CMP Pak. CKP dan CNP? Iya, CKP CMP salah satu fungsinya adalah untuk sistem pengapian. Jadi kenapa itu bisa mendistribusikan pengapiannya sesuai dengan kondisi firing ordernya. Firing order. Iya, kan ada 1, 3, 4, 2. Betul. Masing-masing silinder itu, Pak. Ya. Nah, itu acuannya itu dari CMP. CMP dan CKP. Kalau CMP nanti untuk percikan businya, percikan apinya. Kalau yang CKP itu nanti dari posisi pistonnya. Satu percikan api, satu posisi piston. Iya. Itu nanti mereka memberikan input bersama ke ECU untuk ECU nanti mengirimkan sinyal ataupun ke masing-masing koil. Gitu. Sebagai acuan untuk nanti sistem pengapian. Itu Pak. Nah, kalau di posisi ini tadi kita ini kan sebenarnya kalau di Nissan X-Trail untuk tipe CKP dan CMP ini Pak sudah mengalami perubahan bentuk ya Pak. Perubahan bentuk dalam arti ini untuk yang tipe yang seperti ini adalah tipe untuk yang masih standar produksi Nissan awal kendaraan. Awal kendaraan. Iya. Jadi posisinya ya kalau yang ini dia masih model plastik. Oh iya, kalau ada yang besi ya? Iya, ada yang besi. Oke. Nah, karena usia kendaraan ini sudah hampir lebih 10 tahun lebih ya Pak ya. Lebih 2006 ya kalau awalnya ya. Iya, 2006. Nah, ini biasanya si CKP atau CMP mengalami pelemahan. Iya. Iya, sebenarnya dia masih tetap bekerja, tapi dalam kondisi tertentu seperti panas, dia nanti kayak seperti melemah. Melemahnya dalam hal apa? Dalam membaca sinyal dari si plat. Plat kan di posisi di posisi camshaft ataupun di crankshaft itu nanti ada plat Pak. Ada plat di situ ya. Plat gigi ya Pak ya. Nah, plat gigi yang berputar itu dibaca oleh ini. Nah, di sini kan sebenarnya di CMP ini ada kemagnetan ya Pak ya. Nah, kemagnetan itu biasanya karena faktor usia melemah, jadi pembacaannya kurang maksimal. Jadi harusnya dia baca perputaran berapa RPM itu ya? Iya. Ada yang kelewatan satu. Ya, mungkin bisa bilang seperti itu. Oh. Nah, iya. Jadi ketika melemah itu nanti efeknya ke kendaraan yaitu tadi bisa mengalami tiba-tiba berbat ataupun mati saat posisi lampu merah. Gitu. Oke. Itu Pak. Baik. Nah, ini berarti yang lemah itu sebenarnya yang mana? Yang CMP atau yang CKP? Sebenarnya untuk tipenya kan masih sama. Sama ya, sama-sama plastik semua ya? Plastik semua juga bisa dibolak-balik kalau yang tipe yang bisa ini. bolak-balik? Iya. Bawah sama. Atas gitu ya? Iya, bawah atas bisa. Nah, ini sama kan ini. Bisa dibolak-balik. Untuk masalahnya biasanya ya ini dulu. Nanti kita akan sebelumnya scan dulu. Tapi rata-rata yang bermasalah itu dari yang CKP. Yang CKP? Iya. CKP itu yang di bawah? Iya, crankshaft. Crankshaft? Iya. Kenapa Mas yang di bawah yang bermasalah?
Waduh, kayak kalau bahas membahas teknik seperti itu kayak kurang paham Pak. Kalau mungkin kalau secara ininya mungkin ini ya Pak ya, panas ya Pak ya. Oh panas iya, yang panas ya. Berlebih, apalagi kan di bawah ya. Iya, dilewati sama cenderung lebih dekat dengan exhaust. Oh iya, dia betul ya. Exhaustnya ini ya Pak ya. Oh iya, ini depan ya. Depan, terus melengkung ke bawah. Posisinya dia di bawah ini. Iya, jadi nanti posisinya di belakang sana. Oh, di belakang. Di belakang sana. Nah, sementara kalau yang di atas ini kan cenderung mendapat angin dari. Iya, masih ruangannya masih. Iya, masih lebar. Lebar ya, sehingga banyak kosong ya dari udara segar. Itu Pak. Nah, mungkin baik. Mas, seperti itu. Pertanyaannya, kalau dengan CMP dan CKP yang versi sekarang, apa bedanya? Apakah ini bisa dipakai menggunakan yang versi yang besi? Oh ya bisa. Ini saya contohkan. Nah, sobat media. Tipe yang baru ya Pak ya? Yang baru tapi tetap untuk mesin ini, mesin killer ini? Iya. Untuk yang produksi yang ini sudah nggak diproduksi yang tipe plastik ya Pak ya? Lagi. Kalau yang sekarang modelnya yang kepalanya besi. Nah. Iya, kepalanya aluminium atau besi mungkin. Coba dikasih lihat perbedaannya, Mas Aji. Nah, itu sobat media. Iya. Agak ke sini biar mungkin agak terang. Nah. Oke. Tuh. Seperti jadi ini bentuknya. Satu putih dari ini plat ya Mas ya? Ini plat. Oh. Iya. Yang satu plastik. Ini Pak. Nah, kalau yang besi sekarang itu dipakai pada umumnya untuk mobil-mobil yang udah keluaran terbaru di luar dari yang pertama dari X-Trail T30. Iya, kebanyakan udah kepalanya ada besi ya. Nggak tahu untuk dari insinyurnya kenapa dirubah jadi plastik ke besi, kenapa? Oke. Tapi ditemukan perbedaan nggak Mas? Kan yang sudah memakai besi ini mobil apa saja? Oh iya. Kalau yang ini Livina. Ya, Livina besi ya. Besi Livina ya hampir rata-rata kalau yang terbaru udah. Oh, terus ada perbedaan nggak sih? Secara ketahanan kan ini kan udah berapa tahun ini mobil? Bisa jadi 20 tahun hampir ya? Iya, hampir kali ya? 20 tahun. Nah. Secara ketahanan sih belum tahu ya Pak ya. Belum ada yang datang ke sini lebih mengganti ini belum masih jarang. Penggantian ini kalau mobil-mobil yang besi jarang sekali ya. Oke. Baru yang keluar penyakitnya yang tipe-tipe kayak X-Trail T30 sama Serena yang C24. Serena C24. Iya. Oke. Kalau yang selain itu jarang banget. Hampir dipastikan jarang. Itu pun bukan kerusakannya kebanyakan bukan dari sensornya. Tapi bisa dari harnessnya atau kabelnya gitu. Oke. Baik. Mas Haji, ini kan kita akan mengganti 2 sensor berarti nih? Iya. Oke. 2 sensor yang akan kita ganti, itu harganya kalau boleh tahu berapa Mas? Untuk harga kurang lebih berapa Mas Budi? Harganya ini sekitar 550.000. 550.000 ya? Iya, ini. Ini original ya Pak ya? Oh, ori ini Mas ya? Iya, original. Ini Sobat Pedia. Ada kotaknya. Iya, ini ada kotaknya. Oke. Kadang kalau beli copotan sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting selama dipakai dia nggak menimbulkan masalah, berarti bisa dikatakan normal ya. Tapi tidak bisa tahu umurnya ya, setelah kita pakai gitu ya. Baik. Sampai kapan itu Pak? Mas Haji, saya ada bertanya Mas Haji. Apakah boleh apabila ada ciri-ciri seperti yang sedang kita bahas ini pada kendaraan teman-teman apapun itu model mobil injeksinya, dia langsung menembak ke CKP? Ini CKP nih kayak gitu. Boleh nggak sih? Ya sebenarnya untuk menvonis CKP itu sendiri itu kan harus ada data ya Pak ya. Oh, data ya. Nggak bisa menerawang gitu, nggak bisa ya? Ya kalau menerawang sebenarnya 50-50 Pak. Bisa berhasil, bisa enggak sih Pak. Rugi karena ganti ya. Iya. Ya memang bagusnya itu menggunakan data. Jadi nanti sebaiknya kalau misal mengalami kasus seperti serupa tadi bisa tiba-tiba mati mendadak, alangkah baiknya sebelum pengerjaan kita tes dulu Pak kendaraan. Tes dulu. Iya, menginformasikan apakah kuloannya seperti itu saat panas tiba-tiba mati. Terus ciri-cirinya apakah dia ada kondisi dia RPM ngedrop ataupun nyendat, itu nanti beda lagi analisanya Pak. Gitu.
Baik. Kadang kita yang kurang kurang paham gitu ya. Iya. Tapi karena terlanjur membaca atau mendengar gitu ya. Iya. Oh ini pasti ini gitu ya. Iya. Jadi ikut-ikutan juga gitu ya. Iya, benar. Baik. Iya, sebaiknya memang harus dianalisa dulu sebelum divonis part mana yang bermasalah, supaya nanti tidak keluar biaya banyak namun pekerjaannya tidak selesai. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Baik, Mas Haji, kan hampir rata-rata mobil sekarang itu kan sudah pakai injeksi sistem ya, sistem Pak. injeksi ya untuk pembakaran ya. Iya. Nah, jadi kalau permasalahan seperti ini nih muncul di kendaraan, gitu kan ya, apa yang pertama dilakukan? Yang pertama dilakukan? Iya. Oh ya, biasanya kalau misal sistem tadi kalau misal yang bermasalah itu dari CKP-nya, yang pertama kita lakukan, misal sebagai pemilik mobil atau pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan. Iya, betul. Oh ya, sebaiknya kita kan kondisi seperti ini biasanya munculnya saat panas, Pak. Oh, jadi ketika saja, ya? muncul itu panas, tiba-tiba mesin mati, kita diamkan dulu, Pak. Oh, diamkan dulu. Oke. Biasanya sebelum dia mati, mesin kendaraan mati, biasanya ada awalan berbet dulu. Oke. Nah, ketika itu berbet, sebaiknya sebelum sampai mati minggir dulu ke tempat yang aman. Cari yang aman, parkir gitu ya. Iya, buat parkir yang aman. Nanti baru kita diamkan dulu atau dinginkan dulu kondisi mesinnya. Nah, ketika sudah dingin, kemungkinan besar mobil akan kembali normal lagi. Ya, ketika nanti starter sudah normal lagi. Itu bertahan berapa lama proses seperti itu? Ya, bertahannya nanti sampai kendaraan itu panas lagi mesinnya. Iya. Kalau sudah parah seperti itu, Pak. Oh, itu paling parah kayak gitu paling parah seperti itu. Tapi kalau misal belum parah, nanti bisa berjalan beberapa hari, nanti bisa baru muncul lagi. Oke, gitu, Pak. Baik. Berarti kalau sebelum parah atau sesudah parah pun, kita ada cara untuk menempuh ke bengkel ya? Iya, iya. Tetap masih bisa dipakai untuk jalan. Tapi memang kalau kondisi masih udah panas, ya itu nanti siap-siap untuk minggir, untuk mematikan kendaraan sebentar. Oke. Terus nanti kalau misal untuk yang dari sisi pihak bengkel untuk menganalisa ininya bermasalah atau tidak, sebenarnya kalau yang sampai ininya rusak, sampai mobil nggak bisa hidup, itu nanti bisa dilihat posisi CKP-nya terpasang atau CMP-nya sudah terpasang semuanya. Nah, kita lihat ada percikan bunga api nggak di busi. Nah, itu. Setelah ini dipasang dengan yang baru, cek kembali ke busi. Iya. Biasanya kalau misal CKP atau CMP bermasalah, itu nanti tidak keluar bunga api di busi, ataupun bisa juga di full pump tidak mengeluarkan minyak. Mengeluarkan bensin atau bahan bakar. Oke. Itu sih sebenarnya. Baik. Nah, berarti untuk kendaraan ini sudah diponis berdasarkan data yang sudah dimiliki, Mas ya? Iya, benar. Tidak sembarang hanya langsung nembak CKP. Iya, benar. Meskipun ada beberapa kasus yang mirip ya. Mirip, benar ya. Baik, Sobat Apedia, seperti itu rupanya untuk kendaraan-kendaraan yang sudah menggunakan injeksi. Sobat Apedia teman-teman di bengkel AHA Motor tidak selalu langsung memainkan kebiasaan, tapi tetap bekerja basisnya data ya. Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Taufik. Sudah mau berbagi dengan kita di AHpedia. Mulai dari Indonesia sampai Arab Saudi. Amin. Oh iya. Sekarang di Indonesia, besok insya Allah umroh ke Arab Saudi. Amin. Nanti kita mau kunci-kunci ya. Oh iya, Pak. Baik, makasih Mas Haji. Sama-sama Pak Taufik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain waktu bisa bertemu lagi dengan narasumber yang berbeda dan dengan topik yang berbeda pula. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.